Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita Jemaat HKBP Bandung Riau Marta Dinata yang hadir beribadah di gereja dan juga yang mengikuti ibadah secara live streaming. Minggu hari ini adalah minggu akhir tahun gerejawi tahun 2022. Topik minggu ini adalah Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDKBP nomor 834 ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat 2 jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kami milik Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah hati kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami agar kami dapat masuk ke tempat yang penuh ketenangan, yaitu dalam kehidupan kekal yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan pada minggu akhir tahun gerejawi ini diambil dari kitab Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sia nurul
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan izinkan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu akhir tahun gerejawi ini, tertulis pada kitab Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Kita membacanya secara bergantian. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan karena tidak ada
kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Warta jemaat di hari Minggu akhir tahun gerejawi dan peringatan akan orang yang telah meninggal dunia. Nomor 1, akhir tahun gerejawi dan peringatan akan orang yang telah meninggal dunia. Pada hari ini, Minggu tanggal 20 November tahun 2022, gereja mengadakan kebaktian akhir tahun gerejawi dan peringatan akan orang yang telah meninggal dunia. Nomor 2, Panitia Natal Remaja dan Pemuda-Pemudi HKBP Bandung. Pada kebaktian Minggu hari ini, setelah pembacaan warta jemaat, perwakilan Panitia Natal Remaja dan Pemuda-Pemudi HKBP Bandung akan memberikan penjelasan perihal Natal yang akan dilaksanakan. Nomor 3, gotong royong. Gotong royong mendirikan pohon Natal di gereja. Pada hari Selasa, tanggal 22 November tahun 2022, pukul 10 WIB, bertempat di gereja akan diadakan gotong royong mendirikan pohon Natal di gereja. Oleh karena itu, diharapkan kepada Parhalado dan keluarga, Panitia Natal Gabungan, Panitia Natal Remaja dan Pemuda-Pemudi agar dapat menghadiri kegiatan tersebut. Nomor 4, baptisan kudus. 1. Baptisan kudus akan diadakan pada hari Minggu tanggal 4 Desember tahun 2022 dan pada Natal kedua tanggal 26 Desember tahun 2022. Bagi jemaat yang akan membawa putra dan putri untuk menerima baptisan kudus agar mendaftarkan ke sekretariat gereja pada hari kerja. 2. Bimbingan kepada orang tua yang akan membaptiskan anaknya pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 akan diadakan pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 pukul 10 WIB bertempat di gereja. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi kepada Amang Pendeta, Parhalado, dan seluruh jemaat yang hadir di ibadah pada pagi hari ini. Setelah 3 tahun tidak mengadakan Natal Gabungan Remaja dan Naposo, kami sebagai perwakilan dari Panitia Natal Remaja Naposo HKBP 2022 ingin mengajak para Naposo dan remaja yang berada khususnya di ibadah hari ini untuk dapat menghadiri dan berpartisipasi dalam acara Natal Remaja Naposo HKBP 2022 dengan tema The Way, Worship and Youth dan topik Hikmat Tuhan Jalan Kebenaran dan Hidup yang diambil dari Matius 2 ayat 12. Acara Natal tersebut akan diselenggarakan pada hari Sabtu 10 Desember 2022 di mana Open Gate akan dimulai pukul 16.00 WIB. Acara perayaan Natal Remaja Naposo HKBP 2022 tersebut akan terdiri dari berbagai mata acara yang dapat mengembangkan talenta Naposo dan remaja di HKBP Bandung, Resort Bandung, Riau, Marta Dinata, di mana diantaranya akan terdapat paduan suara, persembahan pujian, seni peran, dan lainnya. Bagi abang, kakak, dan adik yang tertarik untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person atau akun Instagram yang tercantum pada poster. Selain itu, untuk mendukung kelancaran acara kami, pada hari ini kami melakukan dana usaha berupa makanan dan persembahan pujian menggunakan alat musik tradisional khas Batak di halaman depan gereja.
Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga Natal Remaja Naposo dapat berjalan dengan lancar dan dapat melibatkan sebanyak mungkin remaja serta Naposo HKBP Bandung, Resort Bandung Reo Martadinata. Terima kasih, Shalom, Horas. Peringatan akan jemaat yang telah meninggal, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 334, ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Saudara-saudara seiman, kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi. Kembali kita diingatkan bahwa hidup kita akan berakhir, sebab di dunia ini tidak ada yang kekal. Pada minggu akhir tahun gerejawi ini, marilah kita mengenang kembali saudara-saudara kita yang telah meninggal pada 1 tahun gerejawi ini. Kita mengenang mereka bukanlah supaya kita kembali berduka, tetapi supaya kita semakin merasakan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Pada waktunya nanti, kita juga akan menuju tempat orang-orang kudus yang telah disediakan oleh Yesus Tuhan kita. Untuk itu, marilah kita mendengarkan nama-nama saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia mendahului kita. Sintua Roskasania Boru Hutagalung meninggal dunia pada hari Kamis 9 Desember 2021. Umur 76 tahun 3 bulan. Dari WEG 8 Bypass Timur. Great David Alexander Sihombing, Naposo, meninggal dunia pada Rabu 5 Januari 2022, tutup usia 19 tahun 4 bulan dari WEG Malabar.
Letnan Kolonel Purnawirawan Dr. Andus atas Tambunan meninggal dunia pada hari Kamis 6 Januari 2022. Tutup usia 79 tahun 6 bulan dari Wek Pajajaran. Tupal Todo Leonardo Simajuntak meninggal dunia pada hari Sabtu 12 Februari 2022, tutup usia 54 tahun 10 bulan dari Wek Sar Buncit. Clara Boru Sibuya tutup usia 89 tahun 10 bulan dari Wek Dago. Dr. Andus Niko Maraden Sitorus meninggal dunia pada hari Jumat 25 Februari 2022, tutup usia 85 tahun dari Wek Sar Buncit. Dr. Andus Marajo Silalahi tutup usia hari Rabu tanggal 9 Maret 2022, 92 tahun 7 bulan. Boyke Butar-Butar meninggal dunia pada hari Senin 14 Maret 2022, tutup usia 50 tahun 6 bulan. Sintua Dr. Andus Poltak Pardede meninggal pada hari Senin 28 Maret 2022, tutup usia 67 tahun 1 bulan dari Wek Malabar. Jessica Saha Taruli Boru Simajuntak meninggal dunia pada hari Selasa 26 April 2022, tutup usia 87 tahun 9 bulan dari Wek Riau Patra Kumala. Mikapi Magdalena Boru Ginting meninggal dunia pada hari Selasa 26 April 2022, tutup usia 82 tahun 3 bulan dari Wek Dago. Tianggur Boru Siahaan meninggal dunia pada hari Selasa 26 April 2022, tutup usia 90 tahun 9 bulan dari Wek Dago. Oloan Siagian meninggal dunia pada hari Selasa 31 Mei 2022, tutup usia 67 tahun 1 bulan dari Wek Sar Buncit. Tiarma Boru Tambun meninggal dunia pada hari Selasa 21 Juni 2022,
tutup usia 69 tahun 3 bulan dari Wek Bypass Timur. Sintua Parel Napitupulu meninggal dunia pada hari Sabtu 30 Juli 2022, tutup usia 73 tahun 8 bulan dari Wek Dago. Damiria Boru Napitupulu tanggal meninggal hari Senin 1 Agustus 2022, tutup usia 86 tahun 2 bulan dari Wek Bansel. Tohir Tambun meninggal dunia pada hari Senin 24 Oktober 2022, tutup usia 77 tahun 2 bulan dari Wek Malabar. Tupal Sirait meninggal dunia pada hari Kamis 10 November 2022, tutup usia 74 tahun 8 bulan dari Wek Malabar. Demikian nama-nama yang meninggal dunia. Tadi tertinggal Clara Boru Sibuya meninggal dunia pada hari Jumat 18 Februari 2022, tutup usia 89 tahun 10 bulan. Ada 18 orang yang meninggal dunia pada 1 tahun gerejawi. Kita telah mendengar nama-nama jemaat yang telah meninggal selama 1 tahun gerejawi ini. Biarlah kita sejenak mengenang perbuatan baik mereka ketika mereka masih hidup untuk menjadi inspirasi yang berharga bagi kita. Biarlah juga kita sekaligus memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Nya selama kita masih hidup, supaya tidak sia-sia jika Tuhan masih memperkenankan kita bernapas hingga saat ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdiri di tempat kita masing-masing. Amin. Marilah kita menyanyikan buku ND 347 ayat 1 sampai ayat 2.
Sai masih paida andona bosai dun sangat Marilah kita memuliakan Allah, sebab Dia telah menyediakan bagi kita tempat yang damai, yang lebih baik dan lebih indah dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, tempat yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengaku dengan segenap iman percaya kita apa yang telah dikatakan oleh Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita, kita bernyanyi. Jemaat dapat duduk kembali. Sai tornamo megalo
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya. Salam juga bagi jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah kita saat ini diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai ayat 58. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nats ini adalah suatu doktrin tentang kebangkitan, di mana Paulus menggambarkan kebangkitan itu seperti biji yang ditanam, dan biji itu mati dulu. Setelah mati dia bertumbuh dan berbuah. Demikian hidup orang percaya. Dia akan mati dulu, dan dalam kematiannya akan hidup kembali dan bangkit, dan dia akan bersama Bapa di sorga. Rasul Paulus mengajak orang Kristen yang ada di Korintus mempelajari kebenaran akan kebangkitan. Karena pada saat itu ada orang-orang yang kesulitan untuk mengerti bagaimana seseorang dibangkitkan dan dengan tubuh seperti apa mereka dibangkitkan. Kebingungan, dan bahkan banyak orang-orang Korintus yang tidak percaya akan kebangkitan tersebut.
Itu sebabnya Paulus menekankan bahwa kebangkitan itu benar adanya bagi setiap orang percaya. Dalam ayat 51 jelas dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Orang percaya tidak akan mengalami kematian kekal, tetapi hidupnya akan diubah. Hidupnya akan dibangkitkan kembali. Dan kebangkitan Kristus itulah akan bukti menjadi kebangkitan nantinya bagi kita. Kebangkitan Kristus itu adalah kemenangan bagi orang percaya. Maut telah dikalahkan. Maut adalah musuh terakhir. Maut telah dikalahkan oleh kemenangan. Sengat maut adalah dosa. Maut itu adalah di mana Tuhan tidak hadir dalam diri seseorang. Orang berdosa adalah orang yang sedang mencicipi dan menikmati maut. Dan doktrin kebangkitan inilah yang menekankan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya benar-benar meyakini dan percaya bahwa kebangkitan Tuhan benar adanya, dan demikianlah kebangkitan orang percaya untuk menuju kehidupan kekal. Sebagai orang percaya harus memegang teguh akan kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristuslah yang akan membangkitkan seluruh hidup orang percaya. Jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup di dalam dosa. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan bagi kita orang percaya bahwa kita akan menerima kebangkitan juga darinya. Yang berikut yang mau kita lihat dari nats ini, kebangkitan Kristus berhubungan dengan eskatologi, ajaran tentang akhir zaman. Artinya, kita yang ada di dalam Kristus, apapun yang kita kerjakan akan mendapat bagian dalam hidup kita. Pengharapan kita bukan hanya di dunia ini, tetapi di kehidupan yang kekal. Dalam kehidupan setiap saat harus mengingat ada kehidupan yang kekal. Dan hal itulah cita-cita iman kita. Dan inilah yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, agar mereka jangan hidup di dalam kesia-siaan. Dan inilah juga menjadi pesan bagi kita orang percaya saat ini, bahwa dunia ini bukan tujuan hidup kita, tetapi ada tujuan, ada tempat yang kekal bagi kita orang percaya, yaitu hidup bersama Bapa di sorga. Dalam 1 Korintus 15 ayat 19 dikatakan, jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kitalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Moloholan
memikiri portibiodo hita mangulu di bagasa Kristus hita ma naudangol. Tetapi kita percaya kepada Kristus bukan mau mencari kehidupan di dunia ini. Kita percaya kepada Kristus bukan untuk mencari ketenangan di dunia ini. Tetapi kita percaya kepada Kristus untuk mencari kehidupan yang kekal. Itu sebabnya dikatakan oleh Paulus, kehidupan saat ini harus dituntun oleh kehidupan yang kekal. Kenapa? Supaya kita berhati-hati menjalani hidup kita masa kini. Kehidupan yang kita jalani harus didahului kehidupan yang masa depan. Sehingga kita berjalan memiliki kontrol, memiliki kompas di dalam menjalani hidup. Kenapa banyak orang melakukan dosa? Karena dia tidak memikirkan kehidupan yang kekal. Kenapa banyak orang yang selalu melakukan sesuatu dengan keinginannya, dengan ukuran keinginannya? Karena dia tidak menghidupi, mengimani kehidupan kekal. Ido benai dokon molodong yuda dosa bah ingok puang surgui bah ninna. Sotung tuapi narokko non ninna. Kenapa? Itu. Dan ketika kita menanamkan dalam hidup kita kehidupan kekal, maka setiap langkah hidup kita, setiap perbuatan kita, kita harus waspada. Karena apa? Karena hidup kita telah dipagari, hidup kita telah dibentengi oleh kehidupan kekal. Itu sebabnya tadi dikatakan, jika kita hanya memikirkan dunia ini, ya kitalah manusia yang paling malang di dunia ini. Yang ketiga, dari nas ini kita diajak untuk melihat kehidupan yang kita jalani saat ini dan berpengharapan akan kehidupan yang kekal. Dalam minggu kita saat ini, yaitu minggu akhir tahun gerejawi, kalender gerejawi, dan pada saat ini kita mengingat orang-orang yang telah meninggal dunia yang mendahului kita, atau lebih sering disebut minggu Memento Mori, peringatan akan hari orang yang meninggal. Kita diajak untuk melihat hidup kita masa kini dan memfokuskan hidup kepada masa depan. Karena Memento Mori adalah mengingat akan kematian kita. Memento Mori ini membuat kita semakin memaknai hidup hari ini dengan sebaik-baiknya. Agar bisa memakai hidup ini dengan baik, kita harus menganggap hidup kita tidak lama di dunia ini. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin tahun depan. Tetapi agar kita dapat memakai hidup kita ini dengan baik, ikor rajumat tado tikyope boido jowon di Tuhan Yau. Detik ini, habis ibadah ini, mungkin besok, mungkin lusa. Artinya, ketika kita memperingati hari kematian kita, Memento Mori, kita harus mengingat bahwa hidup saya hanya sebentar lagi. Karena kita memahami hidup kita sebentar lagi, sehingga kita berjalan pada jalan kebenaran akan Tuhan. Alai molo tado kodu liling na ido pingulu kunin na anggoy lomo-lomo na mamabain akaulon na.
bahkan dohok nasosiulau peulau nima. Karena apa? Karena dia meyakini hidupnya akan lama lagi. Memento mori membuat kita semakin memaknai hidup hari ini dengan sebaik-baiknya. Kita diajak untuk mereview perjalanan kita, mereview perjalanan hidup kita hingga saat ini. Apa yang telah kita lakukan? Ahado dosa naung taula, ahado naulina dengan naung taula, ahado na taula mabeju rohani dong ngata. Memento mori, ingat bahwa kamu, saya, kita semuanya akan mengalami kematian. Dan kematian itulah akhir dari perjuangan kita di dunia ini, karena kita akan dibangkitkan bagi orang percaya. Orang yang tidak melakukan kebenaran dalam hidupnya, orang yang tidak melakukan dalam hidupnya, dia akan mendapatkan kematian yang kekal. Tetapi setiap orang percaya, dia akan menerima kehidupan yang kekal dari Tuhan. Memento mori menggerakkan kita agar tetap dan terus berjuang hanya untuk mengasihi Allah. Memento mori mengingat apa yang kita lakukan, perbuatan apa yang kita lakukan. Tengok ma, dituhani doi. Dan jangan pernah melakukan sesuatu untuk orang lain. Jangan pernah melakukan sesuatu kebaikan untuk keagungan dirinya. Jangan pernah melakukan kebaikan untuk person pribadi dari orang-orang tertentu. Tetapi lakukanlah kebaikan hanya untuk memuliakan dan mengasihi Allah. Molo taingok do hama mateta akamanginang pasti do akan nadinggan taula. Setiap orang yang berbuat baik harus didasari untuk Allah. Dan jika itu dilakukan, maka dia akan mendapatkan sukacita. Taula maderingan. Dan jangan kita menjadi penghalang bagi orang lain untuk melakukan kebaikan. Karena sangat tren bagi masa kini, banyak orang menghalangi, bukan banyak sih, ada orang menghalangi supaya orang lain itu tidak melakukan kebaikan. Luja mahu manggulahuni, aha jabbarmu di sini. Ada orang melakukan kebaikan dengan tulus, tetapi dia mampu menghalanginya. Ada orang mau berbuat baik, tetapi dia membentenginya supaya perbuatan baiknya tidak tersalurkan. Ubbalga madusani di Portibion. Adong jolma naing mangulahun nadenggan, alai dia bati ibana jolmai mangulahun nadenggan. Dosanya itu sangat luar biasa. Dosanya itu akan mengalami kekacauan dalam hidupnya. Karena memento mori mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan, bukan mengingatkan kita untuk menghalang orang lain melakukan kebaikan. Suatu ngarung ati sangguluti saya bati jol mamangulahun nadinggan. Untuk apa kamu itu melakukan itu? Inna bahaya doi. Anggoi mauladong kader niapi narokoi 500 nomoh nai. Aladang adong kader adang binoto musik kader niapi narokokan. Ale udah berbahaya itu. Hidup orang percaya harus mendorong setiap orang untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Dan setiap kebaikan dan kebenaran itu adalah hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Jadi mulo julahmu panadingkan akamanginang ikon dituhani doi, alani Tuhani. Jangan pernah melakukan kebaikan karena pendetanya, karena sintuanya, karena orangnya. Mulai do diulahamu, suatu saat kalian akan kecewa. Aidi udah ngabinain nadinggan. Hape udah pepinangidu, so yului paditai namatong. Aidi udah ngabinain nadinggan, so yului situai minna.
Karena apa? Dia berbuat baik untuk pendetanya, untuk sintuanya, untuk orang lain. Tetapi memento mori mengingatkan kita agar setiap orang percaya melakukan kebaikan dan kebenaran yang dia lakukan hanya untuk mengasihi Tuhan. Anggoido na taula martabba ma pasu-pasu di ngoluta, martabba ma akalas ni roha di ngoluta. Tadda ni nang saya di hadir. Mau nama kuling. So hadapnya nanti. Ibu na pasuki ulu dosoni molo pakarasu pad ditay marjamita. Tur makulik kempon na bayan titu tinna. So tung songoni ate. Nanga pala haru karas de piete. Gugu du suara itu gugu. Jadi berbuat baik bukan didorong oleh atau ditujukan untuk person, tetapi didorong oleh karena kasih pada Tuhan. Yang berikut, memento mori mendorong kita berjuang untuk berdiri teguh di dalam iman. Kalau dikatakan ayat 58 tadi, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu tadi, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Makanya jika ada orang menghambat, menghalangi orang-orang yang melakukan kegiatan di dalam Tuhan, dia akan mengalami malapetaka. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pena taula di bagasa Tuhan nih, dang marisuwangi saluhuna. Memento mori menyatakan kita bahwa segalanya akan berakhir. Yang berikut, memento mori mengingatkan kita bahwa segalanya akan berakhir. Pangkat, jabatan, dan kenikmatan yang ada di dunia ini merujung dosa luhukna. Isinya sumber tengah dong. Mula dong ibadah pejabat, dan mungkin pejabat terus. Adong do masa purna baktina. Apapun di dunia ini akan mengalami masanya. Itu sebabnya tadi edeni inahanai ala diraju minasida do merujung do hapeng sudi anggo pertibion hola nakka ilu-ilu do ai dang kandang nate ilu-ilu ate ilu-ilu do alai ilu-ilu dang adong be molodung sahatita tu sabulon ni todita ido tede mo naking nang ido biji do kay nahannaw ido ido namutong unang los do ye to kamu nuai ngari parningotan namut dingo nang padudukku kan ido ilu-ilu dang adong bedisi apusan nado sudi ido teh itu menandakan bahwa ada sorga, ada kehidupan kekal, ada kehidupan yang akan kita tempati nantinya. Dang adong be ilu-ilu, dang adong be arsa disi apusan nado ilum molo marilu-ilu hita ditikion. Pada akhirnya akan mendapatkan sukacita. Tadi kan tate Jember mengatakan ulido bagasmi ninna ido teh adong do naking hatana songoni ulido bagasmi sonang ninna macari sonang ninna muse rab doh debata. Itu menggambarkan apa? Ada kehidupan kekal. Dan ketika kita pada saat ini merayakan, memperingati memento mori, ini menekankan kepada kita dan mengajak kita bahwa kehidupan kekal itu benar adanya. Kehidupan yang dari Tuhan benar adanya. Dan itu tidak hanya cerita bohong, tetapi kehidupan kekal pasti ada.
kematian kita akan mengalami kebangkitan karena Kristus yang telah mati dan dia bangkit kembali. Itu menjadi jaminan bagi setiap orang percaya bahwa hidupnya hidup bersama dengan Bapa di sorga. Demikian juga secara khusus bagi keluarga yang berduka sepanjang 1 tahun gerejawi, kalender gerejawi. Tentu ini mengingatkan kita bahwa kita juga akan mengalami kematian. Ada 18 jemaat yang meninggal dunia 1 tahun gerejawi. Manang nisipe keluargana margugu masaluhu nati. Posrohatta. Pacupang dohita muse doho ibana ditikina. Moloropa joni Tuhani tuhita ganuk disi mahita pajupang doho akan atahaholongi akainata posrohamu inangate inahanna jupang dodo amat tasugu dah pos dorohamu manang nasolomo yarong pajupang do amata ido pajupang do sugut holanon nunung suku kamu tong do pesongonian non gabernya mata sotongin hamu anggoi dak keelusan nawi ya teh. Kita akan bertemu dengan setiap orang yang kita kasihi. Alana ya sukun aimu baru non buhinya mata amangin na anggoi Tuhani nama sukun tabaniku. Nah pasti isi doi dang mago ini. Ya. Setiap orang juga yang kita kasihi, orang tua kita, mertua kita, anak kita atau siapapun, kita akan bertemu dengan dia. Ida benedeta naking saya masih paida dua kana porsiai duk sahak bedalan na tuha sonangani. Margugo mahita jala taingot ma bahwa kita akan mengalami kematian. Parade dirim asa sahat kita tu sabulon ni todita. Amin martang yang mahita. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu kabar baik yang telah Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami akan kebangkitan-Mu, yang menjadi jaminan bagi kami bahwa kami itu akan bangkit juga oleh kuasa Tuhan. Dan itulah jaminan kebangkitan-Mu menjadi jaminan bagi kami. Dan ajar kami agar kami tetap setia melakukan segala kehendak-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, dewasa, orang tua. Berkati hidupnya ya Tuhan. Berkati sekolahnya, berkati pekerjaannya, berkati segala aktivitasnya. Bagi anak-anak Tuhan yang mau mencari pekerjaan, kiranya Tuhan tunjukkan pekerjaan yang layak baginya. Dan bagi anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan juga memberikan pasangan hidup yang sepadan dengan mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang merindukan keturunan. Pada minggu akhir gerejawi, tahun gerejawi ini, kami memohon kepadamu, di mana 1 tahun penuh kami selalu mendoakan itu kepada Tuhan. Memohon itu dengan rendah hati. Dan pada saat ini di minggu tahun gerejawi ini, kami memohon dengan kerendahan hati kami. Berikan ya Tuhan keturunan kepada jemaat-Mu yang merindukannya. Pada saat ini juga kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang tengah sakit saat ini, yang dirawat di rumah sakit, yang sedang dalam pemulihan. Berkati obat yang mereka makan, berkati medis yang menanganinya, dan perlihatkan kuasa-Mu sehingga sakit penyakit dalam tubuhnya dapat pergi begitu saja dan tubuhnya dapat pulih seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun 1 minggu ini. Terkhusus pada minggu ini, Tuhan telah menambahkan umur kepada mereka, baik umur pernikahan, umur kelahirannya. Berkati mereka ya Tuhan, dan kami percaya dengan pertambahan umur dari jemaat-Mu, maka berkat-berkat yang lain akan Tuhan tambahkan. Secara khusus kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang berduka di dalam 1 tahun gerejawi. Berkati seluruh jemaat-Mu dan kuatkan
iman mereka, dan penghiburan-Mu tetap menguatkan seluruh jemaat yang berduka 1 tahun penuh tahun gerejawi. Kami percaya Tuhan juga mengajarkan bahwa kami akan merasakan dan hidup di dalam Tuhan, akan mengalami kematian juga. Dan di dalam kematian kami percaya akan Tuhan bangkitkan, perbaharui, sehingga kami menerima kehidupan yang kekal, dapat bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, yang terlebih dahulu mendahului kami dari dunia ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami, terkhusus program gereja-Mu. Kiranya seluruh program gereja-Mu dapat berjalan dengan baik, terkhusus seluruh rangkaian kegiatan Natal yang akan dilaksanakan di gereja-Mu ini, kiranya dapat berjalan dengan kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan saja. Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan hidup kami. Begitu banyak yang kami rindukan, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu pribadi lepas pribadi. Tuhan akan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.
Tendihun saya nai los jong kita salhuna. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang dari kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudari kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga dan telah membukakannya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang bakal. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup yang mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah, perhatikanlah mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh,
dan tidak dapat lagi berkata-kata. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Songonima pakubasion nabui di patu pahuriata, saluhut pakubasion tuhatama pasikoposa. Horas.